mohon maaf teman-teman, ini yang online baru bisa mendengar sekarang. Ada tanya dulu Tenis sudah bisa mendengar? Sudah. Online aman online? Ini ada yang info sudah. Sudah, oke. Ya, oke. Nanti PowerPoint-nya di sharing, jadi nanti bisa sedikit lagi. Hah? Kecil lagi. Kecil lagi. Iya, oke, sambil jalan nanti Bu Evit memantau ya. Ini tadi mengemaskan, kemudian masuk ke yang saham sedang manis-manisnya. Nah ini kelanjutan dari saham yang mengemaskan. Kalau manis-manisnya itu yang indikator super trendnya pertama kali pindah ke bawah sejak IPO. Pertama kali sahamnya membeli ketika super trend pindah ke bawah pertama kali, hold selama masih biru, super trend masih di bawah candle, jual ketika sudah cukup, HA merah pertama kali, parabolik pindah ke atas, super trend pindah ke atas, yang terakhir ini wajib. Ini yang umum. Kalau yang beggar, holdnya ketika masih ada spike, sama seperti mengemaskan tadi, merah pun masih bisa di hold. Kalau sudah floating profit 25, turun 5% pun masih bisa di hold. Ini masih sama juga dengan yang tadi. Nah, ini langsung ke contoh, ya. Bisa melihat yang di online ini? Melihat bisa? Mendengar bisa? Ini contohnya zaman dulu ada Widi. Widi mungkin siapa yang kenal Mbak Widi? Ya, itu semua dengan penuh perjuangan. Ini yang disebut saham mengemaskan. Ini jaraknya cuma pendek ini sebetulnya. Super trend naik pertama kali, dia biru-biru-biru. Super trend turun pertama kali, ini mengemaskan. Ini fase mengemaskan. Kebetulan ini ideal ya, biru-biru-biru. Super trend turun. Belum siap screen. Ya itu lagi morning sudah. Ya, jadi kebetulan tadi Widi berlanjut dari mengemaskan ke manis-manisnya tanpa ada jeda acat merah dan sebagainya, dan tercapainya dalam hitungan hari yang pendek, 3-5 hari. Demikian juga ketika sedang manis-manisnya pun dia juga manisnya pendek. Memang Widi memang menggoda waktu itu ya. Selain Widi juga ada HAGG ya, itu kelas yang sama. Ya, jadi ini 3 hari mengemaskan, kemudian 6 hari trading manis-manisnya. Begitu merah pertama jual, ya. Nah ini kebetulan juga super trend udah pindah ke atas, ya. Ya jadi ini memenuhi syaratnya. Terus ini kok spike-nya di belakang. Nah bisa jadi ini waktu ini banyak yang nyangkut di sini belum dijual sehingga spike-nya muncul berikutnya untuk yang berikutnya. HAGG pun sama, mengemaskan cuma 3 hari meskipun berangkat dari IPO seperti ini. Kami di MCS dulu mungkin baru dapat giliran bisa membeli HAGG itu di sini. Ya pada rebutan di sini waktu itu, hari ketiga, hari keempat. Demikian juga setelah itu banting. AMMN ya. Demikian juga mengemaskan sebentar, manis-manisnya manis terus ya. Ini waktu saya capture ini belum selesai sebetulnya. Belum ada merah-merahnya waktu itu. Cuan pun demikian. Ini Pak Master cuannya ada di sini. Pak Lindon tadi mana? Ya itu Pak Lindon itu biasanya cuan. Nah itu sampai 600% waktu itu Pak Lindon. Tapi mungkin dalam bentuk fast trade ya. Jadi sepotong jual, sepotong jual, sepotong jual dan seterusnya. Ini tulisan Pak Oli, saya ambilkan dari bahan beliau tahun lalu.
beli jika garis super trend pindah ke bawah candle dan seterusnya. Ya, ini ada fenomena visi nih. Visi saya 226, Pauli bisa lebih dari itu sampai 323. Ya, kenapa saya menjual di 226, Pauli bisa 323? Apa pertimbangan saya waktu itu menjual? Ya, karena di time frame 15 dan 5 terutama ya, itu spike sudah tercapai. Kemudian saya melihat juga ada papan bid yang palsu, fake bid. Nanti ada contohnya. Ini waktu itu kalau papan bid itu diambil, harga rontok seperti diguyur. Nah, ini waktu itu. Nah, inilah bentuknya seperti ini. Saya hanya di sini, sudah saya jual di merah ini, dan saya lihat spike-nya juga sudah tercapai di sini. Tapi Pauli bisa sampai di sini 363. Kenapa? Ada pertimbangan lain waktu itu dan hal lainnya. Setelah itu kemudian ARB 4 atau 5 kali ini. Ini HACAP ya, yang ini HACAP biru merah ya. Untuk ARB kelihatan hanya panjang-panjang seperti ini. Perhatikan ini. Untuk candle biasa, di sini nggak kelihatan ya, langsung kelihatan garis. Nah, ini candle biasa. Ini yang dinamakan fake bid palsu. Bapak Ibu perhatikan, di sini ada rapi ini 10 ribuan. Kira-kira 10 ribu, 11 ribu ya. Ketika mungkin beberapa RDN atau sekuritas bisa diklik di yang angka ini, kalau diklik di angka ini akan muncul breakdownnya masing-masing siapa yang menjual. Udah, Pak. Udah. Speakernya, Pak. Ya, maaf, feedback. Ya, dari sini ketika diklik akan muncul angka-angka siapa yang menjual dan berapa. Biasanya ada rapi ya, 2 ribuan, 5 ribuan, 8 ribuan dan sebagainya. Dan mereka menjumlahkan sampai di sini jadi hampir rata. Ya, kalau di RDN lain hanya terlihat 8, tapi di MOS sampai 16. Bagusnya MOS-nya. Mandiri Sekuritas ini bagus. Bisa sampai 16 bit kelihatan. Dan ketika saya sudah melihat seperti itu tidak di hari sebelumnya, maka saya sudah merasa, waduh, hati-hati ini. Ini sudah bandar sudah memberi warning. Makanya kemudian saya keluar, saya jual. Kenapa Pak Huli masih hold? Karena masih melihat super trendnya masih di bawah dan candle-nya masih bisa diselamatkan. Maksudnya meskipun ini mengecil, tapi ditunggu hari ketiga membesar lagi dan seterusnya. Ternyata itu juga ada alasan lainnya, bahwa di hari-hari tersebut sedang ada lomba kompetisi trading saham di salah satu sekuritas, yaitu Nakorindo ya, naik ya, di mana hariannya itu ternyata visi masuk di sini sejajar dengan BVRI, Adro, WTR dan MDK. Ini 4 lainnya tuh saham-saham gede, saham-saham besar. Ternyata visi bisa menjadi salah satu yang ditradingkan oleh peserta sampai 2M waktu itu, hari itu ya. Jadi itu yang membuat saham terus naik. Ya, berarti ada analisa sentimen di sini. Nah, ini visi hari ini. Setelah turun, ini saya sudah bisa bikin lagi 123. Ya, Pak Holi, ya sementara mungkin 100. Ya, kebetulan duluan saya kalau kali ini. Akankah bisa mencapai sampai 400 lagi? Most likely. Mungkin nggak sampai 400, tapi ya 200-an masih bisa. Kenapa? Karena ini, karena spike-nya.
Spike-nya Bapak Ibu lihat ini, spike-nya kan di belakang waktu turun, di angka di sekitar 700 ya, 700. Sedangkan 700 itu, ya sama di sini kan. Jadi mungkin akan naik lagi. Ini kemungkinan besar akan bisa naik lagi. Cuma akan pakai gerigi naik turun atau betul-betul naik lagi, kurang tahu. Yang visi, kemudian berangkat ke yang ketiga yang mempunyai spike weight tinggi. Bapak Ibu sudah melihat ini ya, di time frame 1 menit, 5 menit, 15, 30, hourly dan daily. Ini hasil researchnya Pak Oli. Saya sendiri mencari-cari di tempat lain apa tuh ini maksudnya spike, tapi ternyata mereka membahas zaman dulu kala beberapa tahun yang lalu, dan tidak ada yang berani menyatakan ketentuan harinya. Jadi ini spike itu menunjukkan angka potensi tercapainya harga saham, kemudian time frame ini mengindikasikan kembali lagi potensi tercapainya. Bisa 1 hari sampai 7 hari, 14 hari, 21 hari, 30 hari, dan 9 bulan. Angka 2 hari ini juga berkembang. Jadi ketika saya ikut pertama kali, dulu Pak Hori memberi, oh ini 7 hari sampai 14 hari, ini 14 hari sampai 21 hari, dan seterusnya. Tapi ternyata beberapa saham di Gojek bahkan ditransfer dalam waktu 3 hari bisa tercapai spike-nya. Jadi makanya kemudian semua ditulis 2 hari di sini. Saya mengalami proses itu, jadi Pak Oli, oh ini berarti harus ada yang diubah nih, 2 hari pun bisa. Dari mana mendapatkan saham dengan spike tinggi? Sudah ada caranya. Bapak masuk ke VVIP semuanya? Grup VVIP ya? Ya, sudah pernah lihat ini? Ya, sudah ya. Saham Baker dan undangan pesta, tinggal diklik aja, nanti akan muncul seperti ini. Ya, muncul seperti ini. Di bawahnya ada bulan-bulannya. Kemudian Bapak bisa klik save atau download di komputer lokal. Kemudian ini sudah bisa baca potensi kenaikan speknya sampai sekian. ISEA 500%, pipa, fit, Atlas, Solo, dan sebagainya. Betul ada spike-nya, betul sekian persen. Kapan tercapainya? Nah itu yang kemudian itu perlu seninya di sini memilihnya. Bisa membeli sekarang, tapi ya ternyata baru 9 bulan lagi. Siapkah kita menunggu 9 bulan? Atau kapan ada pergerakan baru kita beli? Yang keempat, Baker dilihat dari demand zone dan ada spike-nya. Demand zone, kembali lagi mungkin sudah Bapak Ibu biasa ya. Di WH Master Robot ada yang DMZN. Lihat di sini, kemudian baca di sini, cek di WH-nya masing-masing. Kalau ada spike yang tinggi, nggak usah jauh-jauh 100%, 50% pun cukup sebetulnya, ya bisa untuk 2-5 hari. Atau Pak Wilson, kalau yang Pak Wilson sering sharing berangkat dari sini di Mansun, ya ini aman, lebih cenderung aman. Kenapa di Mansun? Karena kemungkinan nembus blok bawahnya itu susah, ya ada di Mansun besar tebal, makin tebal makin bagus, cenderung akan naik. Meskipun naiknya kapan itu yang kita belum tahu, tapi tidak turun atau susah turun. Ya ini keterangannya. Nah ini dimaksud, ini yang dimaksud. Semakin tebal ini semakin bagus. Susah ya. Ini ada dimension pertama, dimension kedua, dimension ketiga. Makin bagus ini. Seburu-burunya Bapak Ibu los di sini aja udah. Lepas, jual.
MLPL. Ini contoh yang Pak Wilson mendapatkan Baker dari sini. Ini di Manzun ini. Ya, kelihatan ya, ini di Manzun garis. Ini beli di sini udah tinggal. Dapat ini dari di Manzun sebenarnya Pak Wilson mendapatkan 123%. Dan ketika betul tercapai speknya, kita lihat di sini, jos turun, ya, betul-betul spike tak pernah ingkar janji, ya. Jadi ketika di sini berani hold, belum tercapai, berani, ya. Dengan syarat dan ketentuan berlaku, ya, tak pernah ingkar janji ya tadi. Nah ini kalau di dalam trading view semacam ini pergerakannya 57%, 85%, 123, bahkan sekarang kalau dibeli dari bawah udah 312, selesai. Pak Wilson mungkin melihat ini sudah merah, lepas, apa salah, kembali lagi yang udah cuannya dirasa cukup dan happy mendapatkan Baker ini pertama kali, pas. Yang kelima, saham yang akan IPO. Nah, kita melihat prospektusnya, beberapa saham yang akan IPO biasanya diiklankan, diberitakan di semua sekuritas, di berita-berita bursa efek dan sebagainya. Kita bisa melihat prospektus itu, kemudian kita bisa baca apakah layak kita beli atau kita beli sebelum itu sahamnya IPO. Review history underwriter-nya, betul-betul ini pengelolanya itu mau mengelola dana dengan baik atau cuma mengumpulkan dana masyarakat kemudian dibanting, karena banyak ternyata saham-saham yang cuma bertahan 3, 5, 10 hari setelah itu hilang. Dan terbuka memang bahwa 5 orang internal OJK terindikasi menerima pelumas ya, untuk saham-saham IPO. Cuma bursa efek tidak memberitahukan saham yang mana, itu mereka mungkin kode etiknya. Kemudian terus setahu saya untuk yang IPO bisa melalui Stockbit, saya kurang tahu mengenai RDN yang lainnya apakah sudah bisa melalui IPO. Seperti ini saham-saham yang IPO waktu itu. Kalau membeli hari pertama jualan, hari pertama dibuka, hanya bisa mendapatkan 89 atau 90% sekitar itu. Pak Roy Nelson karena membeli sebelum saham tersebut dijual di umum, bisa mendapatkan 120 hari dalam waktu 5 hari. Ya. Ini Sola, kemudian Atla, demikian juga ketika dibeli setelah hari pertama 109 saja, tapi Pak Roy bisa mendapatkan hampir 175%. ISEA, nah ini juga banyak yang kecandol nyangkut terakhir waktu itu ya teman-teman. Ini pengalaman yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Oh, musuh ini kawan. Selamat.
ISEA tadi ya, salah. Kemudian klasifikasi ke-6 yang bangun dari 50 atau bangun dari gojok dan mempunyai spek tinggi. Bu Xiaoying waktu itu menemukan di BPSST1 di WIS ya. Ini jarang-jarang sekali, hampir tiap hari kalau kita perhatikan nggak ada. Tapi begitu ada KPIG, bangun tidur, terus mandi. Bangun terus. Nah ini berlain. Dan kenapa? Karena betul-betul memperhatikan indikator-indikator WIS. Jadi begitu ada kesempatan seperti ini, ada beberapa lagi yang tadi MLPL juga sama. 50 bangun untuk aturan dari MCS berdirilah setelah 53 ya. Kenapa? Memberi spelling kita menjual ketika itu turun lagi ke 52, 51 exit 50 ya udah masalah nunggu bapak nanti antri jual bisa seminggu, sebulan, 3 bulan, bahkan kalau lebih dari 6 bulan risiko masuk FCA ya, full correction seperti Asia saya tadi. Pertama harga 250, 75, berhenti ke 50, 6 bulan, tunggu di 50 terus nggak bisa diapa-apain. Terus itu masuk FCA setiap hari turun 10%. Padahal setiap hari santai kan, sampai di rupiah 1 baru terjual. Ya, hati-hati makanya membeli saham-saham yang di sekitar gojek amannya setelah 53 dan betul-betul pantau. Bukan daily lagi itu, menit, pasrah. Tapi kalau sudah lewat 60 biasanya lebih aman dan kalau ada apalagi kalau ada spike-nya, ini spike-nya. Ini yang menyelamatkan kita. Ya. Kalau beli bangun dari bangun tidur tapi kalau nggak ada spike-nya tidak aman. Ya, ini yang mengamankan kenapa kita membeli. Ya, begitu tercapai spike-nya turun. Oke, ini capture apa ini? 30 bulan 8, 30 Agustus. Ya, capture 30 Agustus. KPIG punya siapa? Bapak-bapak, Ibu? Haritanu. Iya. Apa hubungannya dengan Trump? Apa hubungannya dengan Trump? Iya. Ada resort-resortnya Trump yang dibuka di sini kerjasama dengan Pak Haritanu. Makanya kemudian lihat ini. Begitu Trump menang, 2 hari naik, super trend pindah ke bawah. Ini ya, ini yang kemudian kita sebut sentimen naik 27%. Tahu ini mungkin koreksi sebentar ini. Ini menuju ke Trump pelantikan, oh bisa naik lagi nih. Ya, bisa jadi muncul spike yang lain lagi. Ya, setelah ini muncul di belakang ini ada spike lagi, bisa jadi. Ini hal-hal yang news yang membuat sentimen. KPIG, Trump, Haritanu. Saya nggak tulis ya, tapi diomongin aja. Dikira Trump saham, Pak. Kenapa? Dikira Trump saham. Trump, Donald Trump. Presiden Amerika terpilih. Oke, sentimen. Next breaker. Nah ini bisa lihat di postingan berikutnya. Di WA Group VIP Pak Holi juga sering sharing, saya juga beberapa kali sharing yang sudah tercapai semacam ini contohnya ya ini YTF 282 Smiley, visi dan sebagainya ya. Oke, ini kemudian untuk penyempurnaan saya pun belum sempurna ya, tapi metode ini bisa direplikasi, bisa ditiru, bisa orang lain bisa melakukan juga tadi Bu Xiaoying, Pak Roy, Pak Wilson, dan yang lain sebagainya menyusul dari pertanyaannya. Nah ini sarannya untuk selanjutnya, ini tolong RDN-nya untuk swing atau bagger ini terpisah dari RDN fast trade. Kenapa? Karena supaya kita nggak tercampur pikiran dan matanya antara fast trade dan swing. Ya, swing tutup hanya buka sehari 2 kali, jam 11.30, jam 15.30. Ya. Sedangkan yang fast trade ya buka terus nggak masalah. Bila memang mau fokus ke swing, ya tutup telinga dari Zoom atau nggak usah ikut Zoom. Ada bapak dari Jogja itu, Pak Zen,
itu betul-betul nggak mau ikut Zoom-nya Pak Oli tiap hari. Ganggu Pak, saya terganggu Pak. Ya, tapi dapat cuan terus. Ya kenapa? Karena metode-metode yang diajarkan waktu bootcamp di Jogja kemarin betul-betul dilakukan dan dapat persentasenya. Tiap Jumat beliau sharing apa saja profit minggu ini. Ya, jadi semacam itu. Kembali lagi ini menjadi kebiasaan Bapak Ibu untuk saya mau apa ya? Saya mau kemana ya? Saya siap nggak dengan fasted? Semacam itu. Cek 2 kali sehari, sudah 30-15 Kenapa? Jam-jam ini. Ini mau tutup sesi pertama, ini mau tutup sesi kedua. Entry saat low hari itu. Nah ini kalau Bapak Ibu punya waktu lebih di luar jam-jam ini, ya belilah ketika betul-betul kira-kira harga di bawah. Nah itu membantu juga untuk meningkatkan paling enggak 2-3% lumayan jika punya waktu. Bagaimana kalau ternyata yang kita pikirkan beggar malah mager diam lama, ya bisa jadi Sola, Atla itu yang tadi kelihatannya spike-nya tinggi, ternyata Atla masih di 50 terus. Kapan bangunnya? Pasang alarm di TradingView. Bila Atla mencapai harga 52 atau 51 berarti sudah bangun, siap-siap buy. Alarmnya yang paling kenceng, ya busuk ini udah pasang, ya itu ya, udah pasang itu, pasang alarmnya. Wah, ada kebakaran. Terus stop loss sama dengan ARB. Nah ini juga ada beberapa tips nanti kalau Bapak Ibu makin expert ya. Ketika ARB semua orang rebutan jual. Kita bisa antri 20.000, 100.000, 500.000, nggak dapat. Ya udah, di beberapa RDN kita bisa cuma pasang sampai good to cancel. Tapi ada beberapa RDN yang cuma harian, kita harus klik tiap hari. Nah itu harus Bapak Ibu pelajari di masing-masing RDN bisa nggak pasang harga jual di ARB tiap hari. Dan harga ARB itu juga berubah ya. Kalau tadi dipasang di 50 terus, dijual di 50. Kalau ARB tiap hari berubah. Ada yang 25% minus 30%, ada yang minus 10 tiap harinya. Turun. Berikutnya juga fast rate beberapa kali, tentunya broker fee juga akan beberapa kali ya, 0,4 atau 0,5%. Namun ketika fast rate ini digabung dalam satu swing, ya itu cuma fee-nya sekali. Nah, ini juga menjadi keuntungan untuk yang swing. Cut your loss, that's your profit run. Ini saya sudah berulang kali di grup VIP atau di dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa misalnya sudah mendapatkan profit kira-kira 25% ya ke atas, jualah sebagian, dapatkan modal itu kembali, biarkan yang dia itu cuannya yang running itu sudah lega. Bapak Ibu sudah tarik modalnya, ya biar aja yang keuntungan tadi misalnya 1 juta profitnya sudah 300 atau 500 ribu, ya udah 1 jutanya ambil, 300 ribunya atau 500 ribunya biar running terus setinggi-tingginya semacam itu. Nanti ketika mencapai 50% sama lagi, secukupnya ambil lagi. Jadi lega, kita tidak betul-betul hilang. Nah nanti mungkin dalam perkembangannya kita menemukan suatu hal yang baru, bisa Bapak Ibu sharing juga. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Ini masih ada lagi ya maksudnya. Tanya Pak, Silakan, Mas. tadi kan dibilang spek itu jarang gagal atau tidak akan gagal Pak. Nah ini kebetulan pada saat itu muncul ya yang di saham beggar itu Cegas Pak, dan itu paling tinggi ininya prosentasenya. Nah memang pada saat itu kalau nggak salah 1.400 lah. Nah, tapi akhir-akhirnya itu menghilang Pak. Nah pada saat itu ya saya udah ngumpulin cukup banyak gitu. Nah tahu-tahunya speknya itu hilang. Itu kira-kira gimana Pak ya ininya
yang harus dilakukan, Pak. Terima kasih. Waktu itu mau beli apa? Itu kira-kira harga di 160, Pak. Kapan? Yang nggak berpulang 160. 160 gitu. Ya. Kalau nggak salah sebelum Maret ya Pak, sebelum ada list bagger itu Pak. Waktu awal-awal kan naik terus tuh Pak, tuh rame tuh kita di grup kita itu. Nah ini kemudian Ya, ini kalau kita lihat di sini C-gas di angka 160 nya nggak kelihatan ya. Tapi ini ada spike-nya. Mungkin berarti di sebelum bulan Juli Pak ya? Iya Pak. Waktu awal-awal ini di sini pengumuman saham bagger itu bulan Maret Pak mulainya Pak. Pada saat itu 1.200 speknya. Ya, spike tak pernah ingkar janji tapi syarat dan ketentuan berlaku. Jadi memang harus paling tidak sehari 2 hari tadi atau paling tidak maksimal seminggu sekali dilihat cek spike-nya ini Pak. Ketika ini mengempis ya mungkin di bulan-bulan berikutnya tinggi ya. Di sini mungkin setelah itu ketika turun, kenapa? Karena memang ada pergerakan pembeli dan penjual di brokernya, money makernya juga ternyata melepasnya pelan-pelan dan tidak mau terjadi lonjakan harga yang tinggi. Kalau dilihat dari trading view-nya seperti ini, di angka berapa tadi Bapak beli? 160-an. 160-an. 160. Pakasnya 160 Pak. Iya, terakhir sisa 160. Spike-nya 160. Nah waktu itu mungkin ya di sini Pak ya, di sekitar ini ya. Mungkin sebelum bulan April atau Ya, sebelumnya April. Nah, bisa jadi betul di sini spike, tapi setelah itu digempisin sendiri oleh money makernya. Jadi spike-nya lama-lama mengecil sendiri. Bapak sempat capture spike-nya nggak? Sempat Pak. Bulan-bulan ini. saat turun itu speknya. Ya, ini turun berarti ini. Ini berarti apa? Money makernya nggak mau harganya naik terus sekarang atau April. Ya, tapi bisa jadi ketika sudah ditunggu sesabar-sabarnya kamu masih sabar saya misalnya kan money makernya begitu ya sabar-sabar kan mengharapkan semua orang jual tapi ini tadi udah ada indikasi akan spike lagi ya ini bagian jualan di sini ini sudah ini bandar ngumpulin ini Pak.
Ya Pak, silakan Pak Ali. Gas itu speknya itu muncul saat dia sedang turun itu. Oh, Di bulan ada ya? Februari, Januari, Februari itu kan ada yang turun drastis itu. Kalau di WX sudah hilang. Bisa dilihat di Mungkin saya punya, mungkin. Oke. Bulan April tadi ya. Ya. Kalau di WX, di grafiknya. Spek itu muncul saat sedang turun. Ini Pak, ini bulan April. Nah, itu. Ini Pak 25 April. saya ada Pak ininya Pak. 25 April. Bapak tanggal berapa? Terus suspend. Tanggal berapa? Lima. Ya, ini sudah ketahuan problemnya ketahuan. Mei tanggal 15 Pak. Mei tanggal 15. Itu masih muncul 1.200 itu ya speknya Pak. Ini 1.200. Oh ya itu ya. Ya. Oke. Betul Pak. Ya. Oh, ini gimana tadi? Ini 1.200 Pak. Ya, itu kan speknya 1.200. Iya. Itu ada kotak itu berarti dia sedang itu bulan apa itu? Bos? Spek yang ini apinya itu Menjelang Maret. apa bulan? Menjelang Maret. Ya Maret ini. Nah itu, Ini suspend ya? itu suspend kan itu. Iya. Habis itu kan dia naik sampai 200 ya. Cepat naik sampai 200. Ya, ini Bulan April. 16 April itu kan naik sampai 200. Iya. Habis itu kan turun. Jadi kayaknya di saat turun itulah dia sedang banyak menjual. Makanya spike-nya itu turun atau menghilang. Kalau di BE kan udah hilang. Kempis ya. Iya. Oke, kita lihat pergerakan spike-nya. Setelah ketika itu hilang dari gambar, Pak Uli juga pernah sampaikan, ya udah spike-nya udah nggak ada lagi. Ini 22 April Pak ya ini Pak ya. Tadi Bapak Mei Pak ya. Iya. Ini masih ada. Tujuh Mei. Ini masih. Tiga belas Mei. Juni. Akhir Juni. Ini 20 Juli. 22 Maret saya masih ada juga nih Pak. Nah, kita udah mundur Pak. Kita udah mundur lagi. Bukan, sorry, maju. 20 Agustus sudah hilang. Agustus sudah hilang Pak. Ini 14 Oktober sudah muncul spek-spek baru yang kecil-kecil, kelihatannya mengemiskan ini. Bapak money makernya membuat semua retail bosen nunggu akhirnya cut loss. Ya, dikembiskan oleh money maker dari speknya. Ini terjadi tidak hanya Segas, tapi mungkin beberapa saya pernah mengalami juga apa ya waktu itu ya, Pak saya. Jadi Bapak tadi nggak ngecek ya, Bapak tinggal ya, beli terus tinggal ya berarti. Seminggu nggak dilihat, sebulan nggak dilihat, 3 bulan nggak dilihat mungkin. Ya, karena di 120 untuk simpan naik 140 biarin aja gitu Pak. Ya, tapi berarti kan tidak rutin mengecek ya. Iya, rutin sih ngecek sih rutin. Cuma Sehari sekali, 2 kali. ini harus dijual atau enggak itu enggak ambil Oke, keputusan. nggak apa-apa.
Sekarang udah dijual? Kemarin kan ada berita bahwa keuntungan naik terus. Nah, terus naik sampai 130 baru, tapi nggak ketahuan naiknya. Nah, saya jual aja di 120-an. Oke. Ya. Jadi kembali lagi, spike-nya nggak pernah ingkar janji, tapi syarat dan ketentuan berlakunya tadi. Ketika dicek di daily atau tiap harinya, kalaupun Bapak nggak bisa ngecek sehari 2 kali, maksimal itu seminggu sekali, itu sudah sangat maksimal, udah kadang terlambat, tapi ya nggak apa-apa daripada 2 minggu sebulan lagi dicek. Jadi begitu indikasi turun atau merah atau spike-nya udah mengepis atau hilang, ya itu sudah siap-siap jual atau cut loss. Tapi tidak terlalu banyak ya loss-nya atau cut loss-nya. Kalau tadi Pak di situ ada keterangan kalau super trend sudah naik turun yang kedua kalinya yang dijual itu maksudnya dalam periode itu selama kita punya atau berapa hari gitu Pak? Dalam periode Super trend itu yang terakhir Pak. Super trend kalau betul-betul naik ke atas baru jual. Tapi sebelumnya sudah ada indikasi sebelumnya. Misalnya tadi HACAT sudah merah, itu jual. Atau parabolik SHARP pindah ke atas, jual. Atau indikator-indikator yang baru sekarang diperkenalkan itu mengindikasikan harus jual. Apalagi kalau super trend sudah naik ke atas, wajib jual. Ya urutannya begitu. Jadi sebetulnya seperti ini pun, ini super trend masih di bawah. Mau ditahan? Boleh. Kalau dasar pembelian awalnya dulu super trend. Ya. Oke, ini bagus nih, pengalaman buruk tapi bagus untuk kita semua. Kenapa? Karena ternyata itu tadi syarat dan ketentuannya berlaku. Oke, itu Pak. Ya, terima kasih Ya. Pak. Oke, ada yang lain mungkin? Bapak Ibu, Bapak-bapak. Lanjut Pak, oke. Sudah melanggar ternyata ini. Nah ini kalau mau ngintil ini yang kira-kira aman, kira-kira ya, kembali lagi disclaimer on syarat dan ketentuan berlaku ya. Ngintil, ada yang nggak tahu bahasa ngintil? Mengintili ya itu. Karena di MCS saya diajarin bahasa yang aneh-aneh dan lucu-lucu dan mengemaskan, makanya saya sebut ngintil juga ini. Ngintil itu loh bahasa Jawa tuh mengikut saja. Udah, nggak usah kuping, nggak usah ikut saja. Saya divisi sudah sekian persen, tapi paling tidak Bapak Ibu bisa mengikuti, mendapatkan persen-persen berikutnya. Ya, ini boleh dipotret, kalau mau dipotret kalau sharingnya nanti baru beberapa hari lagi. Kalau mau dipotret boleh atau ditulis. Cara ngecek di Waze tahu ya? Garis miring E IOTF, garis miring ML IOTF. Atau kalau dalam yang tadi dalam time frame 5 menit, garis miring E IOTF spasi 5. Atau untuk 15 menit, garis miring E IOTF spasi 15. Itu pun sama, ada spike-nya yang sudah tercapai atau tidak. Isi, gula, chip, bali, full, spray, tron, memakai Labs Golf Solar. Untuk yang terakhir ini siap-siap sabar. Ini siap-siap sabar, kenapa? Ini pengalaman seperti Cegas tadi ya, itu ternyata money maker yang baru terutama. Ini kan ada beberapa klub saham atau dari legenda pasar saham Indonesia juga mengadakan kelas 1 miliar gitu ya untuk para calon bandar-bandar berikutnya. Nah ini bandar-bandar baru ini yang ternyata punya jurus-jurus aneh sendiri. Jadi yang dulu beberapa peserta MCS yang lama
menggunakan bid dan over, tapi ternyata bid dan over itu juga sudah banyak termodifikasi. Karena ketahuan mereka dulu begitu, mereka ganti strategi lagi, semacam itu. Oke, ini saya satu persatu akan coba sambil jalan. Visi tadi saya sudah terangkan ya. Ketika ini turun, ini ada spike-nya, ini bisa menuju ke 400% lagi. Ada indikator-indikator lainnya sebetulnya kalau di E itu ada akumulasi Pak Oli ya, akumulasi di E ya. Slash E itu Bapak bisa lihat kalau ada AC-nya akumulasi itu juga pertanda bagus. Kemudian kalau dari ADP-nya masih mengangah ke atas atau selendangnya masih hijau juga masih bisa dipertahankan. Gula, nah ini bisa sampai 9 bulan lagi, tapi semoga jangan 9 bulan lagi ya kecapainya ya. Lahiran cepet aja. Nah, lahiran cepat. Bu Evin sudah berapa persen ini Bu gula? Udah disemutin. Sudah semutin. Cip, nah Pak Lindo ini dari tadi juga sudah cip, cuan, cip. Ini cuan lain lagi Pak. Iya. Ya. Apalagi ini ada apa? Bagi yang tahu kotak hijau ini apa? Menyebutnya apa kalau di M-box ya? MB. M-box kalau beli 3 hari yang lalu ini sudah dapat berapa ini? Ini kotak hijau ini ya. Sama kotak hijau ini apa ini? Bintang hijau ini apa? Bintang hijau bawah ini apa? Super trend pindah ke bawah ya, betul? Betul. Super trend pindah ke bawah. Jadi ini sekalian membaca acara membaca ini ada bintang di sini, itu super trend dari merah turun ke bawah. Plus di sini ada M-box. Wah, saya yakin Pak Wilson sudah beli dari sini. Saya yakin Pak Wilson sudah beli. Coba nanti beberapa hari lagi pasti sharing chip. Ya, ini jadi seperti ini Ibu, Bapak Ibu. Tidak perlu pikir mau cuan cepat ini. Tidak perlu berminggu-minggu, berbulan-bulan. Ini beberapa hari aja. Ini kalau dapat 20%, 20% dapat ini. Ditunggu lagi, tunggu. Spike-nya juga masih di sini. Ini gupi juga masih nganga. Ini mau ke atas. Wah, indikatornya manis. Bali, tower ini, Bali tower ya, sama. Ya, cenderung naik. Bull. Nah ini diperhatikan ini. Ini kita mengambil seperti saat topo sebenarnya. Ketika sedang turun-turunnya, kita ngambil untuk naik ke atas. Nah, kenapa? Ini lihat nih ada M-box lagi nih. Hijau kotaknya. Tapi nggak tahu ini spike-nya. Oh, dulu ini pernah suspend berarti main. Hati-hati ini berarti Bu, Bapak Ibu mengambilnya. Meskipun kelihatannya ini spike karena suspend, tapi Bukan spek itu. bukan spike ya? Bukan, itu suspend. Suspend ya? Ya. Oke, bull bisa dicoret tapi perhatikan aja untuk jangka pendek bisa naik. Ada inbox-nya dan sedang turun. Jadi kita lihat pullback-nya seberapa kuat. Untuk Ya, Bali tadi itu yang kita lihat spike pertama apa yang kedua itu? Dua kan? spike yang tertinggi Pak. Tetap yang tertinggi. Ya, tetap yang tertinggi. Spray. Ini juga angkatannya Atala, Sola dan sebagainya ya. Ini ada yang tinggi, tapi ini pas sedang turun ini spike-nya muncul sedang ini. Ini juga kurang valid sebetulnya. Jadi spike terbaik itu ketika sedang tenang-tenang saja. Ketika sedang tenang-tenang saja seperti, nah ini cenderung bagus ini. Sedang tenang-tenang saja. Kalau seperti ini kan ketika sedang turun. Sama visi tadi kayak Pak. Visi. Tadi kan sempat dia pas turun. Nah ini sedang turun. Tapi bisa jadi ini juga mengikuti terus.
ngikutin naik. Jadi ini boleh hati-hati karena sedang turun, tapi ya mas ambil aja. Saya ambil aja. Itu menjadi concern, tapi dari pengalaman naik, saya ambil. Tron, nah ini bagi Tron beberapa pekan ini udah lama ya Pak, sudah 2 bulan Pak, naik. Ternyata apa? Ini apa ini? Ada supply zone tebal ya. Ini yang membatasi pergerakan untuk naik. Tapi kemudian ini muncul baru lagi, nggak tahu nih seberapa jauh nantinya. Kalau Bapak tahan bisa sampai maksimal 9 bulan dari September, lumayan ini berapa ini? Dari 100 atau 80 ya sampai 250. MLKI ini beberapa kali sudah disebutkan untuk sering direkomendasi Pak Oli. Kembali lagi sabar. Labs demikian juga sama, banyak sekali itu tebel itu, 2 lagi supply zone-nya, tapi ada demand zone, jadi ini juga aman, cenderung aman karena susah ke bawah. Kalau sama solar, nah ini sabar, ini masih panjang. Ini hindari dulu, jangan kesini dulu kalau kecuali punya uang lebih. Oke, itu sudah saya singkat, meskipun ada yang lain, tapi saya keep it. Tidak ada yang mau nanya ini Pak, batas yang tadi kapnya. Batas? Kapnya, jadi kan batas kos mana ya? ARB atau bagaimana? Pak Nur memanage Stop loss sama dengan ARB. Stop loss sama dengan ARB. memanage cut loss-nya. Apakah ketika dimaksud hilang, kan tadi kan kita udah lihat ketika take profit-nya. Tadi kan udah dibahas mengenai take profit-nya Pak Nuk. Ya. Nah ini membatasi loss-nya. Pas di mana kita ambil keputusan untuk dipertimbangkan cut loss. Mempertimbangkan cut loss. Salah satu contohnya ini MLWL. Ya. Ketika misalnya, ya ini mulai dari bawahnya aja. Biru kita ambil, merah kita jual. Mau segini aja cukup nggak apa-apa. Jual ya. Beli biru, jual lagi dan seterusnya. Jadi sudah langsung otomatis kalau memang mau mengikut paham biru tahan, merah jual. Ya sudah nggak perlu pikir cut loss dianggap berapa. Namun kalau sudah sampai misalnya angka di 85 ini, saya turun 5%, 10%, 15% mau sih tahan nggak tahan ya, cut loss. Bukan cut loss, cut profit. Nah ini beritanya lain lagi, sebutannya lain lagi. Cut profit kenapa? Ketika cut pun saya masih untung, hanya di MCS ya. Ketika cut pun saya masih untung, tapi ketika profit pun masih sedih. Kenapa? Karena besok naik lagi ya. Betul, setelah itu naik lagi kan. Bisa ditahan kalau kita betul confirm spike-nya ini masih belum tercapai. Tidak ada hambatan di sini di supply zone, nggak ada. Longgar kan ini, loss, bablas, ya, naik terus. Dan betul, itu naik terus. Ketika di sini mau dilepas, silakan, sudah tinggi kan? Atau pakai cara tadi, modalnya kita ambil, modalnya yang 100% modal kita diambil, let the profit running, tunggu sampai betul-betul sudah tercapai spike-nya. Semacam itu. Kalaupun cut loss, kembali lagi ke pribadi masing-masing. Untuk fast rate 2%, untuk yang slow itu oke. Tapi kalau untuk yang fast mungkin 3% aja, 5% lah banyak gitu ya. Itu yang harian ya. Apalagi yang mau all in. Ya itu beda cerita. Tapi kalau di sini pun mau minus 10% bisa tahan, nggak masalah. 15% nggak apa-apa. Saya sudah punya 85. Saya udah punya 85, turun 15%, oke. Kenapa? Spike masih tinggi. Kebetulan saya nggak gambar super trendnya apa sebenarnya, tapi ini ada
para beliksar. Nah, para beliksar udah pindah ke atas, ya udah jual. Atau kalau mau ya ketika di sini ambil modalnya. Ya, seperti itu. Ini kan pindah-pindah nih para beliksarnya. Ambil modalnya, semuanya tinggal. Atau semuanya jual, besok kalau beli lagi. Pilihannya di Bapak Ibu. Terima kasih Bu Evit, itu juga tadi penting untuk disampaikan bagaimana membatasi atau cut loss-nya. Kalau di sini kita malah cut profit. Bagus, thank you. Nah, kalau belum ada, saya masih lanjut satu slide dan satu presentasi lagi untuk melihat pergerakan evolusi spike yang Pak Kasta milik kebetulan tadi LPL. Kenapa MLPL? Karena tadi Pak Wilson mendapatkan backer pertamanya di sini 123%. Saya sendiri nggak ngambil untuk backer, tapi saya ambil fast rate-nya dari dulu, dari sejak tahun 2023. Ini tanggal 26 Juli tahun lalu. Ya. Bapak Ibu perhatikan saja di sini, spike tertinggi di 115 awal Juli. Saya maju ya waktunya ya. Kelihatan ya? Maju ya. Nah itu, ini saya udah untung lumayan ini ketika ini. Habis itu berhenti, saya tinggal. Kenapa? Karena supply zone-nya tebal. Kemudian saya mulai lagi ketika 7 bulan 5, 7 Mei 2024. Spike-nya di 100 kira-kira awal Mei. Ya, bergerak ke situ. Terus saya pakai fast rate. Yang spike tadi, muncul spike berikutnya. Ini 21 Agustus. Spike Juli ya, tercapai di sini. Nah ini 18 Oktober kemarin ketika Pak Wilson mendapatkan 100%-nya karena diambil dari beliau membeli ketika entah di sini saat menyentuh demand zone. Begitu tercapai spike-nya turun. Kira-kira itu perjalanan spike. Kebetulan mungkin Cegas tadi, kalau saya juga punya dokumen yang benar, bisa saya jadikan contoh perjalanan spike juga. Ternyata spike-nya menghabis, bilang menghabis. Ya, demikian kira-kira. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, silakan Bapak. Pak siapa? Karyono, Pak. Pak Karyono. Tanya Pak, kalau pengalaman Bapak untuk saham-saham baker itu screeningnya pakai apa? Kemudian pengalaman Bapak, indikatornya Bapak pakai apa? Iya. Ya, berangkat dari sini saya dulu pernah dapatkan baker di Suri, Smele, Nice Mom, Visi, Nasi, data guna memakai IOTF atau Smele. Nah, kebetulan saya pengikut yang klasifikasi ini.
Saya ikut klasifikasi yang A dan B dan C, Pak. D ini saya juga ikut Pak Wilson. Tapi kalau yang E dan F saya belum. E dan F saya belum. E Pak Roy itu lebih expert. Nah, F itu juga baru belajar dari Bu Shoing dan indikator BP SST 1. Saya dulu cenderung ke A, B, kemudian C, D. Nah, ABCD-nya ini apa? Bapak nanti bisa ikut slide-slide yang sudah saya terangkan tadi. Ini nanti dibagi juga. Jadi berangkat dari situ atau ini tadi kan yang C ini ya, C bisa dimulai dari info di grup VVIP itu bisa diklik. Jangan ditelan mentah-mentah, ya. Tetap harus dicek sendiri. Bapak cek sendiri itu lebih mantap. Cek satu-satu spike-nya seperti tadi, pakai slash E atau slash ML. Nah, oh sudah ketinggian, oh masih bagus nih, masih bisa saya kejar. Gak usah mikir jauh-jauh 100%, Pak. Kalau memang mau belajar Baker, mulai dari yang kecil, 5%, 10%, 25% sudah bagus. 20% udah nggak tahu, udah pengen segera profit, dan kan profit, ambil profitnya. Ya. Cukup gitu. Cukup, ya. Terus apa? Kalau nggak mau mulai yang gede, jangan all in. Memang ini tidak diperkenankan all in ya. Satu uang dingin, kemudian kalau mau berlatih uang kecil dulu. 10 lot, 5 lot, 1 lot nggak ada masalah, ya. Ini namanya juga belajar, namanya juga mencoba, semua trial and error dan bukan trial betul-betul trial, tapi betul trial berdasarkan analisa ya. Jadi kita ada dasarnya, kita bukan main saham, tapi trading saham. Ya, kalau main ya main-main, hilang loss silakan, nggak masalah, happy aja, main kok. Trading saham, ya. Ini yang betul-betul kita harus kuasai dan terapkan di mindset kita ya. Kita bukan main saham, tapi trading saham. Trading ya beli di harga rendah, jual di harga tinggi, ya. Bukan main-main. Ya. Cukup Pak Kadana? Ya. Any more? Ya, jadi lebih sering dari file yang saham Baker ya daripada dari screening UX. Yang satu itu, kedua sekarang berarti lihat BP SST siapa tahu ada. Yang ketiga saham IPO Bu, rajin-rajin untuk saham IPO kita screening juga yang dari 36 tadi ya. Kita ikuti tiap hari ya, nggak perlu tiap hari lah, 3 hari seminggu sekali dilihat. Siapa tahu betul masuk mengemaskan yang biru atau siap-siap super trend turun ke bawah masuk yang manis-manisnya. Ya. Ada lagi? Sudah menunjukkan jam 3.01. Saya sebagai penutupnya mau menyampaikan hal ini. Ini di setiap kesempatan Pak Holi menulis grupnya ya, atau di dalam beberapa kesempatan Pak Holi juga di dalam iklannya atau tampilannya menuliskan seperti ini. Bukan laspal tangannya. Ya, bukan yang nomor 1 konsisten pastilah, nomor 2 pastilah cuan. Yang nomor 3 ini Bapak Ibu. Pak Holi berkali-kali menyampaikan mau berbagi dengan sesama. Ya, ini senjata powerful. Ya, saya udah akui sendiri, saya udah laksanakan dan ya semua agama apapun juga mengajarkan berbagi dengan sesama ya. Tapi saya masih lost Pak. Jadi saya nggak boleh amal dong. Salah. Punya faith, punya keyakinan, punya iman, ya. Berbagi di sesama itu tidak menunggu kita harus cuan dulu, ya. Dengan berbagai cara masing-masing, melalui kepercayaan, keyakinan agama masing-masing. Pak Holi mengajarkan ketika bulan Ramadan berbagi dengan sesama, MCS berbagi. Dalam berbagai kesempatan lainnya juga mengumpulkan beberapa rekan untuk berbagi juga dengan lingkungan sekitar. Ya, itu sangat powerful. Jadi mulailah dari diri Anda sendiri, dari lingkungan terkecil Anda, dari orang terdekat yang mungkin Anda sekarang belum atau kurang perhatikan, atau bahkan ke orang yang belum kenal tapi merasa Bapak Ibu merasa oh dia perlu dibantu. Jadi ini Pak Holi bukan tidak sengaja mencantumkan nomor 3 di sini, tapi
this is powerful. Tentunya kemudian kalau memang bisa cuan miliaran, mengapa tidak? Ya, gimana Bapak Ibu? Setuju? Setuju. Ya. Oke, jadi saya tutup untuk siang hari ini, sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.